Lalu ada surat izin edar dari Badan POM dan yang paling membuat saya yakin nih bahwa produk-produknya tuh kualitasnya tuh benar-benar berguna dan bermanfaat untuk kesehatan karena produknya ini sudah terkandung di dalam buku MIMS. Nah, rekan-rekan yang di bidang medis atau farmasi itu pasti mengenal buku ini ya, yang buku merah ini, buku MIMS, ini adalah referensi obat dan juga suplemen yang digunakan oleh dokter untuk diresepkan kepada pasien-pasiennya. Jadi kalau saya bilang nih ke rekan saya, produk HDI itu bagus loh. Nah, itu bukan tanpa dasar, tapi karena saya mengenal produk ini sudah tercantum di buku MIMS ini. Jadinya kita pun yakin ya ketika konsumsinya dan ketika kita sharing kepada orang lain. Selain itu, perusahaan kita juga tergabung di APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, dan bisnisnya ini kabar baik ya untuk kita semua, bisnisnya sudah mendapatkan sertifikasi dari DSN MUI. Artinya kita lega dan juga tenang ketika menjalankan bisnis HDI karena ini benar-benar sudah teruji ya. Selain itu produk-produk skincare-nya sudah memenangkan banyak sekali penghargaan dari Singapura dan juga internasional. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat langsung produknya. Ada apa aja sih? Nah, ini madu viral ya, yang kayaknya tuh banyak banget orang minum ya, mulai dari baby, anak-anak, mau dewasa sampai lansia pun minum madu ini, Clover Honey. Nah, ini madunya memang favorit kita semua ya, favorit keluarga. Dan selain itu ternyata ada banyak banget produk-produk perlebahan. Ada permen madunya, ada royal jelly, ada propolis, lalu ada juga body care dan hair care. Ya, nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut. Semua produk ini bukan hanya alami, tapi juga teruji secara ilmiah. Jadi approve ya berdasarkan sains gitu. Dan produk-produk ini pun sudah teruji klinis, artinya sudah diuji langsung ke pasien-pasien. Ya, lalu kita juga bekerja sama menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Artinya apa nih? Artinya produk-produk kita tidak mengandung doping, tidak menimbulkan efek samping maupun ketergantungan. Jadinya kalau kita minum produk HDI, suplemen atau makanan kesehatan ini setiap hari, bertahun-tahun, itu aman banget rekan-rekan buat ginjal kita dan bahkan bikin lebih sehat tubuhnya. Seperti itu. Lalu ada juga produk dari kecantikannya ya. Kita brandnya itu Be-Skin ya. Ini unik banget, skincare-nya dari bahan perlebahan juga. Jadi dari bahan madu, propolis, royal jelly dan lain-lain. Nah, ini made in Korea. Jadi ini yang mau kulitnya glowing kayak oni-oni opa-opa Korea. Nah, ini boleh nih jadi pertimbangan kita untuk skincare yang alami. Jadi bukan bikin kulit glowing doang, tapi bikin sehat ya dan awet muda. Nah, lalu kelebihannya lagi dari biskuit ini, six core antioxidant system yang dimiliki Biskin. Jadi memang Biskin ini diramu dengan menggunakan bahan-bahan berantioksidan ya. Nah, ini nih rahasianya. Oke, untuk info lebih lanjut, rekan-rekan bisa membeli buku Rahasia Kekayaan Alam karena dari buku ini ada detail setiap produk dan juga penyakit-penyakit yang bisa dibantu oleh produk HDI. Jadi kalau misalnya ada yang punya masalah kesehatan, seperti yang mau kita bahas hari ini nih, siklus menstruasinya nggak lancar, atau menopause-nya terlalu dini, atau mengalami gejala-gejala kesehatan lainnya, itu ada di buku ini. Lalu ada juga Zoom training-nya, yaitu Product Knowledge. Nah, ini bisa tanyakan ke pengundangnya ya, rekan-rekan, untuk jadwal Zoom berikutnya. Oke, gak sabar banget ya. Saya juga dari kemarin menanti-nantikan nih materi hari ini tuh pasti berguna banget. Karena semua wanita tuh
mengalami ya menstruasi dan menopause. Nah, hari ini saya mengundang pembicara kita yang sangat spesial, Dr. Monique Novita. Halo, Dok. Halo, selamat pagi semua. Sebentar, saya tambahin spotlight. Iya. Oke, halo, selamat pagi, Dr. Monique. Aduh, ini glowing banget ya. Nah, sebelum Dr. Monique membagikan materinya, saya memperkenalkan Dr. Monique dulu ya, Dok ya. Oke. Oke, jadi Dr. Monique ini alumni ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dan beliau dokter PTT Puskesmas Sinak di Puncak Jaya, Papua. Wah, lalu sempat juga membuka praktek umum pribadi di Bandung, lalu di Carla Skincare, JJ Skincare, lalu sebagai praktisi apiterapi dan juga medical consultant HDI Bandung dan Jambi. Nah, mari semuanya beri virtual applause untuk Dr. Monique. Nah, ini saya Oh. undang ya Dr. Monique untuk membagikan materi hari ini. Silahkan Dr. Monique. Ya, thank you so much, Stella. Ya, halo semuanya. Selamat pagi. Tadi maaf ya, settingan Zoom-nya rupanya dari awal itu nggak bisa open video awalnya ya. Jadi sekarang cuma beberapa orang ini saya lihat ya, Stella ya, yang open cam. Boleh dong saya undang dulu yang pada bisa untuk open cam. Boleh nih, biar kita bisa saling melihat. Nah, terima kasih yang baru open cam ya, teman-teman. Thank you. Ya, hari ini sebenarnya materinya cewek banget gitu ya, materinya ya. Saya sebenarnya pengen masukkan juga tentang andropause. Andropause itu, nah Pak George ini yang mengalami nih kalau andropause ya, untuk bapak-bapak ya. Tapi next time aja ya kayaknya supaya waktunya nggak kelamaan ya. Pagi, ada yang dari Malaysia nih menyapa ya, Liping ya. Thank you semua teman-teman yang udah bergabung. Oke, kita akan coba lihat ya tentang menstruasi dan menopause. Oke, ini adalah hal yang kita akan alami bagi para wanita. Oke, sebentar. Saya full screen dulu. Oke, present. Ya. Oke. Nah, unik sekali karena hal ini menstruasi dan menopause teman-teman itu dialami oleh 300 juta wanita kira-kira ya di seluruh dunia ya. Jadi Anda jangan merasa aduh ya kenapa sih saya harus menstruasi? Kenapa sih saya harus menopause? Ini banyak temennya ya. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Jadi begitu banyak wanita memang mengalami ini sebagai suatu hal yang alami, bagian dari hidup kita ya rekan-rekan ya. Kita akan lihat sama-sama. Nah, fase hormonal dari wanita itu kita di umur 8 sampai 12 tahun, semua udah lewat ya yang di sini ya. Itu kita mengalami yang namanya prapubertas ya, di mana hormon-hormon reproduksi mulai meningkat, payudara mulai membesar ya. Lalu usia 12 sampai 14 tahun di usia-usia kita mengalami pubertas itu kita mengalami yang namanya menarche atau haid atau menstruasi yang pertama ya, di mana hormon estrogen kita itu sudah cukup ya levelnya sehingga akhirnya kita mengalami menstruasi yang pertama. Nah, banyak pendapat ya yang mengatakan bahwa kalau menstruasinya cepat ya, teman-teman di sini kan beda-beda ya pastinya. Ada yang di usia dini ya, mungkin usia 10, usia 11 udah dapat haid pertama. Ada yang agak lama 13 tahun, 14 tahun, bahkan ada yang 17 tahun ya, baru haid pertama. Nah, katanya kalau mendapatkan haid di awal atau lebih cepat, itu berarti estrogen dia bagus ya teman-teman ya. Estrogennya cukup banyak, cukup tinggi, sehingga biasanya menopause-nya juga lama. Begitu. Jadi fase suburnya, masa suburnya itu cukup panjang ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian
Di usia 40 sampai 65 tahun, ya, itu kita akan mengalami masa-masa perimenopause, ya, menjelang menopause. Nah, kalau sudah mengalami menopause-nya, maka hormon-hormon reproduksi kita itu sudah menurun, dan yang namanya menopause adalah haid itu sudah berhenti selama 12 bulan atau setahun sama sekali nggak haid lagi. Nah, itulah yang namanya menopause. Kalau masih perimenopause, masih pramenopause, teman-teman, itu masih ada misalnya haidnya tuh nggak teratur ya. Misalnya ada yang jadi banyak ya haidnya, lalu lama, berapa bulan nggak haid, lalu haid lagi sedikit, lalu berapa bulan, misalnya jadi kacau ya siklusnya, biasanya seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, jadi fasenya seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman, kita yang ada di usia subur, wanita, ya, itu mengalami 4 fase yang terus berputar. Ya, jadi namanya siklus menstruasi karena siklus ya, teman-teman ya. Jadi setelah kita mengalami yang namanya fase menstrual, ya, menstrual fase atau keluar darah ya, itu biasanya antara 2 sampai 7 hari. Jadi ada yang cepat 2 hari udah beres, ada yang 7 hari baru bersih. Ya, teman-teman. Jadi memang variasi itu banyak banget ya di antara kita wanita, dan variasi itu normal, don't worry. Ya. Nah, kemudian setelah fase menstrual ini, maka tubuh kita itu sebenarnya terjadi fase folikuler. Apa namanya fase folikuler? Nah, ceritanya kita semua wanita kan dikasih indung telur nih sama Tuhan. Nah, folikel ini adalah folikel di dalam indung telur di mana terjadi perubahan di folikel-folikel ini, di mana folikel-folikel itu dimatangkan. Ya, dimatangkan untuk siap dibuahi yang terbaik ya, teman-teman ya. Nah, pada saat nanti satu folikel itu sudah menjadi yang terbaik dan terjadi lonjakan hormon, yaitu hormon LH, luteinizing hormone ya. Dia terjadi spike, terjadi lonjakan, dan akhirnya membuat folikel yang paling bagus ini, yang paling matang dan paling dekat permukaan indung telur itu jadi lepas, lompat keluar dan disambut oleh rumbai di saluran telur kita atau tuba fallopiae. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya ya. Nah, jadi telur ini dijemput lalu masuk ke dalam saluran telur dan menunggu untuk dibuahi di sana. Nah, pada saat si telur ini keluar, teman-teman, itu masuk ke fase ovulatori ya. Ovu itu adalah telur ya, teman-teman ya. Jadi fase di mana sel telurnya itu keluar. Dan teman-teman, sel telur ini ternyata hanya hidup selama 24 jam loh. Jadi dalam siklus haid seorang wanita ya, ada yang 28 hari rata-rata segitu, tapi ada juga yang lebih panjang, ada yang sampai 38 hari siklusnya. Ya. Nah, itu ternyata kita ini subur para wanita hanya selama 24 jam saja. Yaitu pada saat ovulatory phase. Itu pada saat sel telurnya itu keluar. Nah, jadi kalau yang pengen punya anak, ya harus hubungannya itu mempertemukan sperma dengan sel telur di fase ovulatory ini ya, teman-teman ya. Nah, memang sperma punya ketahanan. Jadi dia bisa nungguin nih, kalau sel telurnya belum keluar, dia bisa nungguin beberapa hari kalau spermanya sehat ya, teman-teman ya. Dan juga pada saat spermanya udah nungguin telurnya belum keluar, lalu telurnya itu tahu-tahu keluar, spermanya masih ada, akan terjadi pembuahan ya. Nah, habis ovulatori barulah masuk ke luteal phase ya. Luteal phase itu di mana terjadi peluruhan ya dari si ya, terjadi pembentukan ya, bukan peluruhan tapi pembentukan yang namanya dinding rahim endometrium untuk mempersiapkan bagi si sel telur kalau dia menjadi calon janin atau namanya zigot ya. Telur yang ketemu sama sel sperma akan menjadi yang namanya zigot, akan menempel di dinding rahim. Nah, kita lihat dulu ini teman-teman. Jadi yang namanya menstruasi atau haid di sebelah kiri bawah ini adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan yang alami pada tubuh wanita. Dan biasanya dalam bahasa Inggris disebutnya period.
gitu ya rekan-rekan ya. Oke, next. Nah, kita akan lihat sekarang di sini teman-teman, ini ada lingkaran, kita lihat angka satunya itu warna merah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah fase menstrual, fase menstruasi ceritanya. Jadi kalau kita ngitung siklusnya wanita, angka 1 dimulai dari mulainya haid terjadi, gitu ya teman-teman ya. Lalu angka 6 dan 7 ini udah mulai bersih ya. Lalu angka 8, 9, 10, 11 ya. Lanjut, teman-teman, ini adalah fase yang dipengaruhi oleh 4 macam hormon ini. Ya, ada hormon FSH, follicle stimulating hormone yang hijau sebelah kiri ya. Ada hormon estrogen yang mempengaruhi, juga hormon luteinizing hormone dan progesteron. Ya, yang terkenal mungkin teman-teman estrogen sama progesteron ya sebagai hormon wanita. Oke, kita lanjut. Nah, sorry, kecepatan. Ya, nah ini gambar apa ya? Pasti pada bingung ya. Ini sebenarnya gambar otak, teman-teman. Ya, gambar otak kita di mana di bawah otak kita itu ada kelenjar hipotalamus dan kelenjar pituitari. Nah, si hipotalamus dan pituitari ini bekerja sama nih teman-teman untuk mengatur level atau kadar dari hormon-hormon kita. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini mereka akan mengeluarkan hormon-hormon sesuai fasenya gitu ya, rekan-rekan ya. Kita lihat. Nah, dari hormon-hormon yang dikeluarkan dari kelenjar pituitari tadi ya sama hipotalamus. Nah, teman-teman bisa lihat itu mempengaruhi organ reproduksi wanita di sini ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri bawah, di situ tuh letaknya di perut bagian bawah ya, di mana ada uterus ini adalah rahim ya rekan-rekan ya, uterus ini adalah rahim. Kemudian ada 2 saluran yang kita lihat ya, kiri dan kanan ini adalah tuba falopii ya, tuh fallopian tube ya. Ini adalah saluran telur ya, di mana ujungnya adalah rumbai-rumbai yang menangkap sel telur yang melompat dari indung telur ya. Kita lihat di sini ada indung telur sebelah kiri dan kanan. Nah, lalu uterus atau rahim ini bawahnya itu bersambung ke leher rahim atau serviks dan ke vagina ya, teman-teman ya. Nah, jadi tadi hormon-hormon itu ya, yang pertama dihasilkan adalah follicle stimulating hormone, FSH. Itu akan bekerja teman-teman untuk mematangkan ya si follicle stimulating, namanya juga follicle stimulating ya. Jadi dia menstimulasi untuk folikel-folikel yang ada di dalam indung telur kita ini itu jadi matang gitu. Nah, sampai ada nanti satu yang udah mencapai permukaan siap melompat, nanti luteinizing hormone LH itu akan tahu-tahu melompat tinggi ya, sehingga lompatlah si folikel ini dan disambut oleh rumbai ini ya, dan dia akan didorong oleh rambut-rambut halus di dalamnya untuk masuk mendekat ke arah rahim, dan dia menunggu di dalam saluran tuba fallopi ini ya teman-teman. Menunggu siapa? Menunggu pasangannya, sperma ya teman-teman ya. Oke, nah kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, spermanya itu akan bukan spermanya, sorry, sel telurnya itu akan hancur ya. Pada saat dia hancur, rekan-rekan, maka hormon yang ada yaitu progesteron ya teman-teman ya, itu akan mulai bekerja ya teman-teman untuk di situ akan meluruhkan ya si darah yang ada di dalam rahim yang sudah disiapkan untuk si calon janin sebenarnya. Nah, ini dia gambarnya kalau diperbesar teman-teman. Ini yang sebelah kanan bulat besar ini warna merah muda, ini adalah si indung telur. Yang kuning ini adalah si korpusnya, si
luteum ya yang akan mengeluarkan sel telur dan akan ditangkap oleh rumbai-rumbai yang di atas ini, yaitu rumbai dari tuba fallopinya ya rekan-rekan ya. Nah, pada saat ini teman-teman kita lihat nih, ini yang terjadi di dalam rahim kita ya. Pada saat si sel telur ini ada ya rekan-rekan, maka endometrium akan disiapkan atau dinding rahim itu akan disiapkan, dia jadi banyak mengandung darah ya teman-teman untuk menyiapkan lingkungan yang terbaik bagi penempelan zigot atau calon janin ya di situ. Nah, sayangnya kalau dia tidak dibuahi ya, dia akan luruh yang sebelah kanan ya. Kalau zigotnya jadi menempel, maka tidak ada peluruhan dari darah ini ya rekan-rekan ya. Tapi zigot itu akan terus berkembang menjadi janin ya dan bayi. Tapi kalau misalnya luruh karena dia tidak dibuahi, maka endometriumnya ini akan menjadi darah haid yang keluar melalui vagina ya. Nih turun ya sebelah kanan, gambarnya turun ke bawah ya, keluar sebagai darah haid. Nah, jadi inilah peranan dari hormon-hormon yang mengatur siklus ini, dan siklus ini selalu berputar ya teman-teman ya. Udah menstruasi, dia masuk ke preovulasi atau persiapan dari ovulasi. Ovulasi adalah matangnya sel telur. Nah, lalu kita lihat bahwa ada spike di hormon yang biru, luteinizing hormone ya. Kalau dia memuncak seperti ini berarti si folikel atau sel telur yang oke ini akan melompat ya. Lalu di sini kita lihat bahwa estrogen dan progesteron akan meningkat untuk mempertahankan jaringan di dalam rahim, tapi lalu kalau sel telur itu tidak dibuahi, dia akan menurun dan akhirnya luruh. Pada saat estrogen dan progesteronnya turun di ujung kanan ini, maka terjadilah menstruasi, rekan-rekan. Ya, jadi siklusnya selalu berulang seperti ini lagi, dan seperti ini lagi ya, rekan-rekan ya. Oke. Nah, when it comes to managing your period, knowledge is power ya teman-teman ya. Banyak yang mungkin ngerasa nggak nyaman ya dengan terjadinya menstruasi. Kita lihat yuk apa sih yang bisa dirasakan seorang wanita yang sedang haid ya teman-teman ya. Saya lihat tadi di chat sekilas, memang ada yang bilang, aduh kenapa ya saya begini, kenapa saya begitu kalau lagi haid. Oke, apa aja nih yang bisa dirasakan oleh seorang wanita kalau dia lagi haid ya rekan-rekan ya. Yang pertama dia bisa merasakan yang namanya abdominal itu perut ya, atau pelvic itu panggul ya, cramping pain. Ya, karena kenapa? Karena memang rahimnya ini kan meluruhkan jaringan darah yang nggak kepake ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi pada saat dia berkontraksi, meremas, itu ada wanita-wanita yang merasakan nyeri, merasakan sakit, pegel misalnya ya. Nah, abdominal atau pelvic cramping pain, dan ini bisa sampai kram banget gitu ya, sampai nggak bisa apa-apa ya, sampai harus izin kerja, itu ada ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mengalami lower back pain ya, sakit pinggang ya, pegel seperti itu. Ada yang mengalami sakit kepala juga, ada yang ngerasa pegel-pegel, badannya capek gitu ya. Dan juga ada mood swings ya. Jadi maaf ya para pria di sini, atau juga kita para wanita yang ngelihat teman kita kok betean gitu ya hari-hari ini gitu ya. Dan jangan dia PMS, premenstrual syndrome ya, mau menjelang menstruasi. Jadi ada mood swings, ada irritability ya, sensi gitu ya, teman-teman ya. Ada nggak nih yang ngalamin di sini ya? Kalau udah PMS maunya ngamuk gitu ya. Maunya ngomel-ngomel gitu ya. Ya, boleh nih di chat ya, sharing. Nah, kemudian bisa juga kita mengalami yang namanya food cravings. Aduh ngidam gitu, pengen senggol bacok. Jadi pengennya itu manis-manis, pengen cake, pengen apa gitu. Jadi ada food cravings, ada ngidamnya gitu loh. Pengen ini, pengen itu gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga yang ngalami bloating and sore breast. Seperti di gambar ini dia megangin payudaranya ya. Kenapa? Kayaknya sensitif gitu payudaranya itu, kayak bengkak, kayak nggak enak gitu ya. Kayak nyeri gitu ya. Begitu. Oke, mulai curhat ya. Yang bapak-bapak ikut curhat dia di chat ya.
Ya, mohon dimaklumi ya. Jadi karena ini hal yang normal ya teman-teman ya. Jadi tolonglah kasih space ya, kasih kelonggaran buat yang mengalami ini ya rekan-rekan ya. Jadi kenapa bisa sakit? Karena itu, karena kontraksinya mungkin kuat ya teman-teman ya. Jadi nyeri banget. Nah, how to handle period cramps. Jadi bagaimana sih yang paling repot kan yang nyeri ini ya. Kalau udah nyeri, ada tuh foto-fotonya orang lagi nyeri haid itu sampai nungging-nungging ya, megangin perutnya gitu ya. Jadi kasihan banget. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Nomor satu, kita bisa kompres hangat ya. Nah, kalau dikompres hangat itu bisa rileks otot-ototnya, jadi nggak berasa terlalu sakit lagi. Yang kedua, bisa dilakukan pijatan masas yang lembut, jangan keras-keras ya teman-teman ya. Pijatan yang lembut ya, dimasas perut bagian bawah itu biasa lebih enak ya. Lalu step 3, kalau perlu banget boleh minum atau konsumsi obat pereda nyeri. Nah, tapi yang keempat ini lebih oke sih, yaitu kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan yang lebih alami, ya, yang tanpa efek samping seperti royal jelly, ya, atau bahan tradisional lainnya, ya, misalnya dengar-dengar jahe juga bisa menolong, bawang putih gitu ya, tapi nggak tahu harus sebanyak apa gitu ya, makannya ya. Oke, tapi yang royal jelly nanti saya akan menunjukkan jurnalnya di bagian belakang ya, teman-teman ya. Nah, ini menarik loh yang ini teman-teman, kita masuk ke mitos ya, banyak mitos loh seputar menstruasi, jangan sampai kita masih salah ya. Menstruasi itu sebenarnya it's not something to be ashamed of ya, jadi kita tuh nggak perlu malu ya. Ada yang bilang darah kotor gitu ya, terus terang saya bingung ya, kotor dari mananya gitu ya, dia kotor kena apa gitu ya. Karena sebenarnya ya nggak kotor orang dia di dalam tubuh kita kok gitu ya, nggak kena kotoran, nggak kena apa gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya adalah makanan persiapan untuk janin ya, bukan darah kotor gitu ya rekan-rekan ya. Jadi teman-teman di sini nggak usah berpandangan bahwa itu adalah darah kotor dan lain sebagainya. Ya itu wajar aja sih kalau seseorang wanita itu lagi haid atau lagi menstruasi. Ya dia lagi dalam siklus mengeluarkan darah dari rahimnya karena tidak ada pembuahan gitu ya. Gitu rekan-rekan. Nah, ada nggak yang tahu ini maksudnya apa gambarnya? Nah, ini si nenek sebelah kanan ya lagi ngomong apa? Ada nggak nih yang bisa nebak? Coba di chat ya. Ini salah satu mitos nih yang sering juga saya dengar ya. Ya, betul Yati. Nggak boleh keramas katanya kalau lagi haid gitu ya. Waduh, sering ya dengar kayak gitu ya. Sebenarnya ini mitos atau fakta ya rekan-rekan ya? Pori-pori kepala terbuka. Ya, mitos ini ya rekan-rekan ya. Kata siapa nggak boleh keramas? Bau dong ntar ya gitu ya. Jadi sebenarnya boleh banget ya keramas, mandi yang bersih kalau kita lagi haid. Kenapa? Karena itu adalah satu bentuk higien ya yang dijaga kebersihan diri ya. Jadi ya harusnya nggak seperti ini ya. Mungkin ya ini mungkin lahir di daerah mungkin yang sangat dingin kali ya. Di daerah bersalju kali ya gitu, di mana dengan cuaca yang dingin itu mungkin seseorang yang lagi haid kan lagi banyak kehilangan darah, mungkin daya tahan tubuhnya jadi menurun. Jadi kalau keramas, dingin gitu kali ya, bisa sakit gitu kali ya rekan-rekan ya, makanya lahir mitos seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan mitos yang benar ya, bahwa nggak boleh keramas, boleh aja malah harus gitu ya, harus jaga kebersihan selama haid ya rekan-rekan ya. Oke. Oke, nah ini apa lagi nih mitos berikutnya? Ayo, ini apa nih rekan-rekan nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini anak perempuan lagi nggak boleh minum air es sih kalau lagi haid ya. Kasihan deh ya, saya pernah lihat seorang anak pengen beli es nggak boleh sama mamanya, kamu kan lagi haid katanya gitu ya, di sebuah restoran. Ini mitos atau fakta nih teman-teman? Ya, boleh nggak sih minum es kalau lagi haid teman-teman? Ya. Ini mitos juga teman-teman. Kenapa? Kalau minum es itu masuknya ke lambung. Ya, urut-urutannya tuh di kerongkongan, setelah kita masuk dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus 12 jari, usus besar dan dibuang. Sama sekali enggak masuk ke rahim.
Ya, jadi beda saluran ya rekan-rekan ya. Dan esnya itu kalau udah masuk ke dalam tubuh juga nggak berapa lama di kerongkongan aja itu udah berubah jadi anget esnya gitu loh teman-teman ya, karena suhu tubuh kita yang panas gitu ya, di dalam itu kan panas ya teman-teman ya. Jadi nggak es lagi kok gitu ya. Kalau udah sampai di perut udah nggak es lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini mitos juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tuh baik-baik aja, kesehatannya oke-oke aja, nggak bukan orang yang sering kembung ya atau pencernaannya bermasalah dan lain sebagainya, ya pas haid mau minum es juga oke-oke aja sih sebenarnya, boleh-boleh aja. Begitu ya rekan-rekan ya. Nah, coba kita lihat yang nggak boleh itu atau nggak disaranin sebenarnya adalah minum seperti soda ya atau kafein ya pada saat haid itu ada resikonya ya teman-teman ya. Ini maksudnya soda ya, saya ditutup ini mereknya gitu ya teman-teman ya, kaleng sebelah kiri ini. Kenapa? Karena kandungan di dalam soda, di dalam kafein ya, teh yang pekat juga itu bisa mengandung zat-zat yang memperkuat kontraksi dari si dinding rahim gitu rekan-rekan ya. Jadi akhirnya kalau yang nyeri bisa lebih nyeri gitu ya untuk si kramnya gitu. Nah, oke, ada nih mitos-mitos lainnya, misalnya contoh sebelah kiri ini membersihkan area vagina dengan air saja cukup gitu. Nah, sebenarnya memang nggak apa-apa sih, dari dulu juga orang cuci dengan air aja dilakukan seringkali gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mau pelajari lebih dalam, sebenarnya pH-nya vagina itu beda dengan pH air. Ya, rata-rata pH air kita itu tidak seasam vagina. Nah, vagina lebih asam. Nah, jadi teman-teman di sini boleh loh kalau misalnya ingin lebih bagus, lebih sehat area intimnya, apalagi saat lagi haid ya teman-teman, itu boleh banget pakai feminine wash gitu, tapi pilihlah kalau boleh saya saranin yang alami, yang pH-nya sesuai ya, yang mendukung untuk bisa membasmi bakteri jamur yang bakteri jahat yang ada di daerah vagina ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi nih, mitos katanya tidak boleh makan daging atau ikan selama haid katanya, nanti amis darahnya. Ada yang pernah dengar? Ada nggak nih teman-teman? Nah, padahal boleh nggak sih makan daging atau ikan selama haid? Boleh banget, karena dia lagi kehilangan banyak darah. Ya, jadi kalau makan daging atau ikan itu adalah sumber nutrisi untuk bikin sel-sel darah baru, teman-teman. Ya, jadi bukannya nggak boleh ya makan daging atau ikan selama haid, begitu ya. Nah, oke, itu tadi kita bahas tentang menstruasi, teman-teman. Teman-teman boleh nanya tentang menstruasi ya di chat, saya akan usahakan jawab ya. Nah, kita masuk dulu ke menopause sekarang nih ya. Menopause merupakan suatu fase alamiah yang dialami oleh setiap wanita yang terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen dari ovarium. Tahu nggak nih teman-teman di sini? Bahwa wanita itu dikenal lebih tahan sakit dari pria. Benar apa benar? Karena itu mungkin kita yang disuruh melahirkan ya sama Tuhan ya. Karena diberikan penahan rasa sakit yang namanya estrogen ya rekan-rekan ya. Jadi estrogen ini banyak banget fungsi dan manfaatnya buat wanita ya. Estrogen ini ya estrogen ini saya baca ini pertanyaan-pertanyaannya udah kayak ujian ya, banyak banget gitu ya. Ya, oke. Jadi estrogen ini teman-teman itu adalah yang membuat kita punya tubuh seperti ini, wanita. Ya, jadi membentuk tubuh wanita itu estrogen ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian kalau menurun banyak hal yang terjadi ya sayangnya di tubuh kita nih sebagai wanita. Kita lihat ya nanti apa aja nih yang kita alami. Nah, pada saat seseorang mengalami menopause, tadi kita tahu ya, pada saat pramenopause itu terjadi gangguan siklus haid biasanya. Nggak beraturan jadinya, nggak seperti biasanya yang teratur. Ya, sekarang ini
setelah menopause, setelah 1 tahun nggak haid lagi, ya rekan-rekan, kita bisa merasakan biasanya wanita ini kulitnya kok kering. Biasanya kalau habis cuci piring biasa-biasa aja sih ininya tangannya, tapi sekarang habis kena sabun tuh kering banget gitu ya rasanya. Kemudian terutama yang bule-bule nih ya, yang ras Kaukasian ya teman-teman, itu sering mengalami hot flashes ya. Hot flashes itu adalah rasa panas yang muncul di daerah dada ke atas. Bisa di pipi gitu ya, dari wajah terus ke leher, dada gitu ya. Itu terasa panas ya. Nah, kemudian bisa juga mengalami banyak keringat di malam hari gitu. Kemudian juga bisa mengalami jantung kok berdebar-debar ya. Lalu resiko sakit jantung memang jadi meningkat setelah estrogennya menurun, karena estrogen ini benar-benar pelindung kita gitu ya, kesehatan wanita. Lalu bisa juga kita mengalami serangan kecemasan ya, mood swing ya, bahkan di sini belum tertulis ya rupanya. Bisa juga kita kayak ngeblank gitu loh. Jadi kalau di kerjaan kita masih aktif bekerja, tahu-tahu kita bisa ngucapin kata yang salah dan kita nggak sadar bahwa kata-kata yang kita ucapkan tuh salah gitu. Jadi kayak brain fog juga bisa ya teman-teman ya. Kemudian bisa akhirnya mengalami insomnia karena kecemasan juga, jadi susah tidur ya. Nah, kemudian kita mengalami selaput vagina ini menipis dan ini bisa membuat nyeri pada saat berhubungan intim ya dengan pasangan. Kemudian juga kering ya, jadi kurang pelumas. Jadi ya kadang-kadang akhirnya berujung pada libido yang menurun ya rekan-rekan ya. Kemudian terjadilah osteoporosis. Kenapa? Karena estrogen ini juga berperan banget untuk wanita itu menjaga kepadatan tulangnya. Teman-teman, jadi begitu estrogennya menurun, ya walaupun kita minum vitamin D, kalsium, bahan-bahan yang untuk menyusun tulang kita, tapi kalau estrogennya nggak ada yang bikin zat-zat itu menjadi tulang. Begitu rekan-rekan. Jadi estrogen ini penting banget sebenarnya untuk kesehatan tulang, ya. Nah, kemudian badan mudah lelah, pegel-pegel gitu ya. Dan bisa juga jadi mulai gagal menahan pipis, ya. Kenapa sih kok kebelet terus langsung keluar gitu ya? Ini bisa terjadi pada wanita-wanita yang mengalami menopause atau juga di masa-masa peri atau pramenopause ya, mulai susah nahan kencing gitu ya teman-teman ya. Ada nggak ya yang mengalami gitu? Nah, biasanya gimana dong solusinya ya untuk banyak sekali keluhan yang bisa hadir di seorang wanita yang menopause ya. Biasanya solusi di kedokteran adalah hormon replacement therapy, ya, terapi suli hormon atau dikasih estrogen atau progesteron ya dari luar. Ya, jadi bentuknya bisa pil, bisa suntik ya, bisa kalau di luar negeri ada juga yang bentuknya gel diolesin, itu efek sampingnya lebih lebih sedikit ya daripada yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Ya, yang dioles seperti itu lebih lebih oke sebenarnya ya. Cuman saya belum nemu ya di Indonesia. Nggak tahu kalau teman-teman di sini ada yang tahu boleh diinfoin ya, ada nggak di Indonesia ya. Nah, efek sampingnya dari hormon replacement terapi sebenarnya memang dia bisa menolong ya untuk misalnya supaya nggak keropos tulangnya, supaya kulit nggak terlalu kering gitu ya teman-teman ya. Nah, ada juga sih yang muncul akne, tapi aknenya akne kering, teman-teman. Jadi, gara-gara perubahan hormon ini bisa juga seorang yang mau menopause itu kok jadi muncul jerawat, tapi jerawatnya itu buntet gitu ya, teman-teman ya. Ketutup dengan kulit yang kering, jadi di dalam dia, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat bahwa hormon replacement therapy yang banyak dicari atau diinginkan banyak orang untuk mengatasi masalah-masalah karena menopause, ini sebenarnya efek sampingnya juga banyak, teman-teman. Ya, yaitu jangka pendeknya bisa kita mengalami pembengkakan dan rasa kencang pada payudara. Lalu kram di otot itu juga bisa karena hormon replacement terapi. Lalu bisa mengalami keputihan juga. Lalu bisa spotting atau bercak darah ada di vagina atau di celana ya. Kemudian juga bisa jadi mudah tersinggung atau sensi ya. Nah, kemudian ada juga efek samping jangka panjang dari hormon replacement terapi ini, yaitu bisa memicu terjadinya kanker endometrium ya atau kanker di selaput lendir rahim yang harusnya luruh itu tadi. Kemudian kanker payudara juga bisa, walaupun sebenarnya biasanya ini orangnya udah ada genetik, udah ada bakat untuk kanker payudara. Nah, dengan estrogen tambahan dari luar itu memicu
hidupnya atau munculnya si sel kanker di orang yang sudah berbakat ini gitu ya, memicu gitu loh dia. Nah, bisa juga menimbulkan penggumpalan darah di pembuluh darah, ini nggak main-main ya, ini resiko stroke, resiko serangan jantung dengan hormon replacement terapi ini atau terapi hormon dari luar ya rekan-rekan. Jadi memang nggak mudah pilihannya. Apakah saya mau hormon replacement terapi untuk masalah-masalah menopause saya atau enggak karena efek sampingnya lumayan serem ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi gimana nih untuk mengatasi gejala-gejala menopause ini ya? Yuk teman-teman kita bisa mencoba untuk kita punya pola makan sehat ya. Konsumsi lebih banyak sayur dan buah, biji-bijian dan makanan yang kaya dengan vitamin, mineral, antioksidan untuk mengurangi gejala-gejala penyakit yang udah ngantri pada saat estrogennya itu udah menurun gitu ya. Dan kita juga bisa konsumsi makanan-makanan yang kaya dengan fitoestrogen ya. Apa itu makanan-makanan yang kaya dengan fitoestrogen? Contohnya adalah soya atau kacang kedelai. Atau siapa di sini suka tempe, tahu. Nah, itu sebenarnya dia mengandung fitoestrogen atau estrogen yang ada di tumbuhan yang seperti atau menyerupai estrogen yang ada di tubuh wanita yang dari tubuh kita gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian hindari makanan tinggi lemak ya, kita harus berhati-hati supaya nggak kolesterol tinggi, nggak gemuk ya, nggak asam urat ya teman-teman ya, nggak gula. Nah pada saat kita menopause ya, hindari makanan instan dan awetan, soda, alkohol dan kopi ya teman-teman. Ini sebaiknya dihindari ya pada saat seseorang menopause. Nah, kemudian kita olahraga yang teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, hindari stres ya, rokok, obat-obat penenang, lakukanlah aktivitas seksual rutin karena ini sehat sebenarnya ya teman-teman. Kalau kita bisa beraktivitas seksual secara rutin itu baik buat kesehatan kita. Nah, kalau kering gunakan lubrikan atau gel ya untuk melumas ya teman-teman supaya nggak nyeri seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan ada jurnal-jurnal yang menarik tentang royal jelly ya. What are the benefits of royal jelly? Nah, saya udah garis bawahi di sini. Easing the symptoms of PMS, premenstrual syndrome ya teman-teman ya. Nah, terus di bawahnya kita bisa lihat royal jelly is highly nutritious and may have antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory ya. Nah, jadi ada banyak sebenarnya manfaat dari royal jelly, termasuk di sebelah kanan. Kita lihat untuk menopause symptoms juga dia membantu ya. Kemudian di bawahnya premenstrual syndrome juga dia membantu. Oke, next ya. Ada satu lagi jurnal yang lainnya, ini adalah sumber yang sangat terpercaya ya di NCBI, NLM, Gov. Ini adalah jurnal-jurnal yang bisa dipegang ya teman-teman ya. Royal jelly a traditional and natural remedy for postmenopausal symptoms and aging related pathology ya. Kita lihat yang di garis bawahi di sini ya. Antibakterial, anti-inflamatory, vasodilatatif, hypotensif, anti-cancer. Nah, perhatiin sebelah kanan atas, estrogen-like. Ya, jadi dia bisa menggantikan hormon estrogen yang udah menurun nih teman-teman ya di seseorang yang menopause, anti-hiperkolesterolemik dan antioksidan activities ya. Nah, jadi di sini bagus banget ya kita bisa baca ya manfaat dari royal jelly gitu. Nah, ini dia ya. Royal jelly dari HDI kita bisa lihat bentuknya seperti ini dan ada juga yang tablet ya, teman-teman ya. Tapi kenapa sih saya lebih suka yang liquid ya? Karena liquid ini kandungannya lebih tinggi ya. 1 sendok takarnya 500 mg royal jelly, sedangkan yang tablet 150 mg per tabletnya ya. Jadi 1 sendok takar royal jelly tidak bisa disaingi oleh 3 tablet royal jelly tablet. Cuma memang kalau liquid begini mungkin susah dibawa pergi-pergi. Kalau teman-teman mau berangkat-berangkat bisa pakai yang tablet. Yang tablet tuh enak banget rasanya kayak permen ya, bisa dicemil gitu ya teman-teman ya. Enak rasanya ya, manis. Nah, bukan dengan gula ya, manisnya memang alami.
Nah, manfaatnya kita bisa baca di sini, dia menghambat penuaan dini, menjaga keremajaan kulit karena dia promote kolagen di bawah kulit kita, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan regenerasi sel tubuh, menyeimbangkan hormon ya tadi estrogen like ya dia ya. Kemudian meningkatkan produksi cairan vagina, mengencangkan payudara, mengurangi stres, mengatasi insomnia, menjaga daya ingat, mencegah osteoporosis, vitamin saraf, dan membantu pemulihan gangguan-gangguan saraf seperti kesemutan-kesemutan ya, tebel-tebel, baal-baal gitu ya. Teman-teman itu bisa dibantu dengan Royal Jelly, tapi tentu minumnya harus banyak ya. Seperti biasa dosis maintenance kita bisa minum 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Kalau udah usia di atas 40 saya rekomendasi 2 kali deh sehari minumnya gitu ya, udah butuh gitu ya. Nah, kalau udah menopause boleh nih 3 kali sehari untuk benar-benar menjaga ya, menggantikan estrogen yang udah berkurang. Nah, setuju nggak nih teman-teman di sini yang minum Royal Jelly? Bagus nggak nih kira-kira ininya ya, manfaatnya? Teman-teman mau nggak nih yang belum minum Royal Jelly, pengen nggak nih untuk minum kayak begini? Iya, pasti pengen banget ya. Oke. Nah, selain itu, lebah punya juga produk-produk ini yang juga menunjang untuk kondisi kesehatan wanita tentunya ya rekan-rekan ya. Ada propolis ya yang menjadi sumber antioksidan yang menjagain juga kesehatan seorang wanita yang menopause ini akan menurunkan daya tahan tubuh dia. Jadi dia butuh imun booster ya teman-teman ya. Bipropolis ini akan melindungi kesehatannya dan kemudian polenergin ini akan membantu untuk memberikan sel darah merah, memberikan stamina ya. Karena kekuatannya memang akan berbeda dibandingkan sebelumnya ya yang sudah menopause. Kemudian juga meningkatkan kinerja otak ya dan konsentrasi, di mana kalau kita menopause kita bisa lupa-lupa, bisa brain fog ya. Kita salah ngomong tapi nggak sadar gitu loh kalau salah ngomong gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian clover honey ini juga adalah madu yang sangat membantu untuk penyerapan nutrisi ya dan juga membantu kesehatan tulang juga loh clover honey ini selain untuk kesehatan pencernaan ya rekan-rekan ya. Nah, jadi sebaiknya rekan-rekan kita konsumsi si lengkap 4 stars ya 4 macam Royal Jelly, Propolis, Polenergy dan Clover Honey secara rutin supaya kesehatan kita optimal. Nah, kita juga tahu kita punya Propoelix ya. Propoelix ini adalah ekstraknya dari propolis ya. Jadi dia lebih tinggi lagi secara antioksidannya dan lebih kuat lagi melindungi dari berbagai penyakit yang mengintai di masa menopause ya, aging related disease ya teman-teman. Jadi yang berkaitan dengan umur seseorang gitu ya, karena penuaan degenerative disease itu udah mengintip semua nih, apalagi kalau estrogen udah turun dan udah menopause. Nah ini bahaya ya, banyak yang sudah ngantri gitu ya mau reunian di tubuh seorang wanita yang sudah menopause. Nah kemudian ada juga nih yang merasakan bahwa kok jadi gemuk gitu ya. Maka kita juga bisa minum Trimi ya rekan-rekan ya untuk membuang lemak yang berlebih tentunya dari makanan kita. Trimi juga bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita yang menopause dan kita juga punya hand and body lotion untuk menjaga kelembapan kulit kita ya supaya enggak kering karena kalau kering itu cepat keriput jadinya ya kalau kulit yang kering itu dan juga bisa gatel rasanya. Kulit yang kering itu akan cenderung gatel ya teman-teman ya. Jadi bisa dikasih pelembab yang baik seperti ini dan juga tadi kita udah sama-sama belajar bahwa kebersihan area intim terutama di saat menstruasi itu akan terbantu banget dengan yang namanya Bibotanics Hygiene Wash. Ya, propolis hygiene wash ini mengandung propolis yang antibakteri, antivirus, anti jamur, sehingga very hygienis ya buat area intim kita dan juga pH-nya cocok banget ya, pH area intim ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, itu saja sih kelihatannya dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat sharing pengetahuannya pada pagi hari ini. Stay healthy and happy, itu penting ya. Happy supaya tetap sehat.
Thank you semuanya. Saya kembali sama Stella dan teman-teman boleh bertanya nanti setelah Stella sharing informasi yang menarik, saya akan kembali untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, silakan Stella. Oke, wow, ini dari tadi saya baca komen-komen chatnya relate banget kayaknya ya untuk apalagi buat cewek-cewek gitu ya. Tapi ini di sini ada banyak juga yang komen ya dari sisi cowok-cowok. Oke, sambil menunggu Dokter Monik menyortir pertanyaan-pertanyaan yang bakal dijawab, rekan-rekan boleh ya sambil terus bertanya di kolom chat juga boleh. Nah, saya akan sharing informasi yang menarik yang jangan pernah dilewatkan deh gitu untuk rekan-rekan semua gitu. At least kita mengenal. Nah, tadi di awal saya sudah men-sharingkan tentang PT HDI. Nah, kalau misalnya kita mendaftarkan diri sebagai anggota atau member di PT HDI, ada beberapa keuntungan yang bisa kita nikmati. Pertama, itu sebagai konsumen. Jadi tadi Dokter Monik juga sudah sharing ya, oh untuk menstruasi dan menopause dan segala macam problemnya, itu tuh bisa dibantu dengan Royal Jelly, propolis, segala macam itu. Nah, kalau kita daftar member, bisa dapat produknya itu diskon. Nah, di sini kan ibu-ibu ya semua pasti suka banget namanya diskon atau cashback gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai konsumen, kita otomatis dapat diskon 10-15% dari harga retail atau harga non-member. Nah, lalu, wah udah cocok nih, misalnya tadi ya ada yang bucin Royal Jelly. Nah, saya juga ya tiap malam minum gitu Royal Jelly. Nah, saya tertarik nih untuk jadi seller atau dropshipper gitu ya. Nah, itu bisa loh di HDI. Jadi kita mendapatkan komisi 10-15% dari harga member ke member baru. Jadi member get member. Nanti kita sharing, kita dapat member, dari pembelanjaannya kita akan dapat komisi. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Kalau saya menjalankan bisnis HDI itu karena tertarik dengan poin nomor 3 ini nih, yang sepertinya di pekerjaan saya sebelumnya itu nggak bisa saya dapatkan. Nah, ini sebagai networker atau distributor. Jadi kalau seller jualnya itu one by one, jadi B2C gitu ya. Kalau networker itu B2B gitu istilahnya atau distributor. Seperti kita punya seller-seller lainnya. Jadi mengelola atau menjual produk-produknya tuh kuantitasnya langsung banyak gitu ya sebagai distributor. Komisinya penjualan itu 5% tapi dari omset grup ya. Jadi bukan dari jualan kita saja tapi dari tim. Nah, lalu yang keempat, nah ini tidak kalah menarik. Jadi melalui HD ini kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk aksi sosial. Jadi ada kesempatan berbagi untuk anak-anak atau keluarga yang kurang mampu nih melalui HDI Peduli. Nah, dari member benefits ini rekan-rekan bisa mendaftarkan diri dengan biaya registrasi 50.000. Tapi khusus untuk malam ini di acara ini rekan-rekan bisa langsung dapatkan member ini secara gratis dengan cara mengontak yang pengundangnya teman-teman yang men-sharingkan info tentang acara hari ini, langsung chat ke pengundangnya bilang saya mau jadi member HDI dan merasakan berbagai benefit yang HDI sudah sediakan. Nah, untuk menjelaskan tentang networker, potensi yang sangat besar untuk kita mendapatkan pendapatan tambahan, bahkan bukan lagi pendapatan tambahan ya, tapi jalur income baru. Penjelasannya ada di slide berikut ini. Nah, anggapannya, bulan pertama sampai setahun ke depan, kalau saja kita fokus untuk sharing dan juga mengembangkan bisnis HDI ini, dan tiap bulannya kita mendapatkan satu orang rekan kerja atau tim bisnis yang juga mau sharing. Ya, nah itu bulan pertama, anggapannya misalnya kita dari sendiri kan dapat nih satu partner bisnis, jadinya 2 enterpriser atau kita satu tim ada 2 orang. Nah, bulan kedua
kita dan rekan kita sharing lagi nih, dan masing-masing dapat tim bisnis juga, satu orang. Jadinya total ada 4 enterpriser atau 4 anggota tim bisnis kita nih. Nah, bulan ketiga masing-masing sharing dan dapat 1 masing-masing. Harusnya nggak berat ya, dalam 1 bulan 30 hari mendapatkan 1, seharusnya semua orang bisa melakukannya. Sesibuk apapun, kalau mau meluangkan waktu, pasti bisa. Nah, masing-masing dapat 1, tapi karena yang bekerja itu 4 orang, nggak sendirian lagi, maka hasilnya lebih cepat, yaitu terkumpullah 8 orang anggota tim bisnis kita. Nah, bulan keempat, 8 orang nih yang mencari masing-masing 1, akhirnya terkumpul 16 orang, dan seterusnya. Kalau masing-masing dapat 1, setiap bulannya konsisten, bulan kelima jadi 32 orang, bulan ke-6 jadi 64 orang, bulan ke-7 jadi 128, bulan ke-8 256, lalu 512 orang, lalu 1024, lalu 2048, dan dalam setahun itu bisa ada 4096 orang yang bergabung menjadi tim bisnis kita. Nah, berapa potensinya? Potensinya itu sampai 184.320.000 untuk potensi kitanya, pendapatan kitanya di bulan ke-12. Dalam sebulan ya, dapat 184 juta. Wow, mau dibuat belanja apa nih? Atau investasi apa nih dengan 184 juta? Bayangkan rekan-rekan, kalau pendapatan ini kita dapatkan tiap bulan berikutnya, bahkan terus berlipat ganda. Nah, ini bisa menjadi passive income. Nah, tapi ada orang-orang yang bilang nih sama saya, "Stel, kok kayaknya muluk-muluk ya dapat 184 juta. Ini kan anggapannya kalau 4.000-4.000-nya belanja gitu. Kalau sebagian doang nih yang belanja, oke, kita main probabilitas kalau begitu ya. Dari skema yang sudah saya jelaskan ini, potensi yang begitu besar ini kan memang ideal sekali. Tapi kalau saja pahit-pahitnya nih gitu, udah jalanin setahun, terus 90% gagal atau tidak berjalan dengan baik gitu ya. Hanya 10%-nya aja yang berhasil, kita masih bisa dapat 18,4 juta di bulan ke-12. Nah, menarik bukan? Nah, hanya banyak orang yang tiba-tiba berhenti nih di bulan ke-6 gitu. Saya udah jalanin bisnis HDI 6 bulan, kok kayaknya kurang berhasil ya gitu. Nah, coba kita lihat di bulan ke-6, memang di bulan ke-6 hasilnya mungkin baru 2,8 juta. Tapi mengingat bisnis ini berawal dengan modal minimal 2,8 juta di bulan ke-6 itu udah lebih dari BEP ya. Nah, itu benar-benar potensi yang besar sebetulnya. Kalau kita lanjutkan dengan konsisten, dari bulan ke-6 2,8 juta, bulan ke-12-nya bisa 184 juta loh. Nah, jadi yang penting di bisnis ini memang kemauan, niat, dan juga konsistensi untuk melakukan. Nah, ada member benefit lain nih selain materi. Pertama, ada konsultasi gratis kesehatan dan kecantikan. Jadi kita tuh difasilitasi dengan dokter-dokter dan juga konsultan kecantikan. Jadi kita tuh sebelum beli produk tuh bisa konsultasi dulu. Enak banget ya gitu. Jadi belinya tuh nggak salah. Dan takarannya pun kita dikasih tahu dan dipantau. Kalau di luaran kan kalau mau konsultasi itu bayar sekian ratus ribu per pertemuan. Nah, di sini diberikan fasilitas gratis. Nah, lalu ada juga rekognisi dan juga cash award. Lalu ada juga kita bisa mendapatkan royalti sampai miliaran rupiah dan menjadi stakeholder dari PT HDI. Lalu, tidak perlu khawatir rekan-rekan, apapun background-nya, kita masing-masing itu tetap bisa jalanin bisnisnya. Karena kita disediakan juga konsultasi, training, dan juga bisnisnya.
Lalu ada juga jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini pasti banyak juga nih dari rekan-rekan di sini yang sedang siap-siap ya mau liburan ke Korea Oktober ya. Oktober nanti PT HDI akan memberangkatkan banyak keluarga-keluarga dari member HDI ini free international trip ke Korea. Wow, dan di sini ada gambarnya juga ya. Kita lagi ada promo free international trip-nya naik cruise tahun depan. Siapa yang mau ikut bareng saya? Nah, boleh di chat nih. Nah, dan yang selanjutnya pastinya ya auto sehat ya kalau kita konsumsinya makanan kesehatan gitu. Dan selain itu kita bisa bantu kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Melalui bisnis HDI kita bisa membuka peluang-peluang pekerjaan yang baru untuk rekan-rekan kita. Oke, selanjutnya untuk lebih detailnya, rekan-rekan bisa mengikuti Zoom dari Starting Up New Member. Jadi untuk member-member baru, boleh nih mengetahui lebih detail. Di hari Selasa ya, Selasa depan jam 7:30 malam, kita ada di Zoom. Dan juga untuk bisnisnya, lebih detailnya nanti bisa tanyakan ke pengundang ya, kapan ada jadwal bisnis plan terdekat nih atau link YouTube-nya gitu. Nah, itu boleh ya. Oke deh, kalau gitu kita kembali ke Dokter Monik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan nih. Ini saya lihat ya, luar biasa sekali peserta Zoom hari ini ya, Dok ya, begitu antusias, begitu apa namanya? Responsif gitu ya. Ya, betul sekali nih Stella. Jadi senang nih, semangat soalnya ya. Oke. Iya, luar biasa. Oke. Ada lumayan banyak nih pertanyaan, saya coba jawab cepet-cepet ya, supaya dapat banyak. Biasanya cuma dipilih 3. Oke. Saya pengen jawab lebih ya, teman-teman ya. Menarik-menarik ya, Dok ya, soalnya. Pengen ngomong jadinya nih ya. Yang pertama, saya pernah dengar cerita kalau wanita yang haid pertama di usia 10 tahun, jadi cepet gitu ya. Ini karena kebanyakan makan ayam negeri. Ini mitos atau fakta, Dok? Ini mungkin saja ya, karena memang banyak ayam negeri yang disuntikkan hormon ya. Kalau ayam kampung kan memang dibiarin hidup apa adanya gitu ya, pertumbuhannya apa adanya. Tapi kalau mempercepat masa panennya ayam negeri, biasanya memang suka disuntik hormon. Nah, hormon ini bisa hormon estrogen yang memang membuat jadi gemuk ayamnya gitu loh ya. Jadi kandungan estrogen di daging ayam itu juga tinggi. Nah, jadilah masuk ke tubuh yang makan, itu juga jadi tinggi estrogennya. Jadi cepat perkembangannya, bisa juga seperti itu ya. Nah, yang kedua, pagi dok, usia ibu saya 66 tahun. Wow, dan masih menstruasi secara normal. Apakah aman? Aman banget, bagus. Saya juga mau ya seperti itu. Ya, berarti estrogen melindungi sampai usia sekian nih teman-teman. Memang menopause dini itu teman-teman 1 dari 1000 wanita itu ada yang di bawah usia 30 tahun sudah mengalami menopause. 1 dari 1000, kasihan ya. Masih di bawah 30 Tahu tahun ya. Saya mengalami juga baru tahu. menopause. Ya, ada. Itu menopause dini ya. Nah, 1 dari 100 wanita itu di bawah 40 tahun sudah mengalami gejala pramenopause. Ya, jadi haid udah nggak teratur, udah menjelang menopause gitu, teman-teman. Nah, pramenopause ini bisa sampai lama loh, bisa 2-3 tahun, ada 1 tahun, ada juga yang bisa sampai 7 tahun pramenopause-nya. Jadi udah ngacak, udah nggak teratur gitu ya haidnya, udah mulai ada gejala-gejala menopause tapi belum benar-benar berhenti. Itu juga ada. Jadi seperti tadi saya bilang teman-teman bahwa variasinya banyak banget gitu, memang di antara wanita satu dengan yang lainnya itu udah beda. Usia haid pertamanya beda, usia menopausnya beda, siklus haidnya beda, memang itu normal ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau bisa sampai 66 tahun ini oke banget ya, saya juga mau ya teman-teman ya, semoga nanti bisa ya dengan kita konsumsi Royal Jelly secara rutin. Karena memang Royal Jelly ini menunda menopause ya teman-teman. Ayo siapa yang mau menunda menopause-nya? Boleh ya minum Royal Jelly secara rutin ya. Nah, terus ada pertanyaan, dok, kalau menstruasi wanita itu kan ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Itu kan karena hormonnya ya, nggak balance kalau nggak teratur. Apakah dengan produk HDI ini bisa dibantu yang tidak teratur menjadi teratur? Banyak yang terbantu jawabannya ya. Dengan konsumsi Royal Jelly, apalagi kalau bisa 4 star akan lebih bagus, itu bisa menjadi teratur.
haidnya ya. Boleh dicoba silakan. Yang namanya teratur tuh bukan berarti tiap tanggal satu lagi, tanggal satu lagi itu namanya teratur, bukan ya teman-teman ya. Tapi namanya siklusnya itu tetap. Siklusnya itu berarti panjang perputarannya itu misalnya 28 hari. Ya udah 28 hari haid lagi, 28 hari haid lagi. Pasti kan tanggalnya maju tuh kalau 28 hari. Nah, ada juga yang siklusnya 32 hari. Ya, mundur tanggalnya tiap bulan gitu. Tapi tetap siklusnya itu teratur ya, teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Dok, kalau menjelang menopause apakah sudah nggak bergairah seks lagi? Ya, menjelang menopause atau pada saat menopause mungkin yang membuat si seks gairahnya ini atau libidonya turun itu karena memang kurang nyaman di area vagina yang udah menipis ya, dan juga lubrikan atau pelumasnya juga kurang bisa dihasilkan ya karena hormonnya udah menurun. Nah, tapi kalau misalnya bisa diatasi dengan penggunaan gel ya, dengan misalnya suaminya pengertian, pasangannya pengertian, bisa dilakukan foreplay yang lebih lama ya, yang tepat gitu ya, maka bisa membantu untuk si wanitanya ini kembali punya gairah seks yang bagus, yang baik ya. Nah, nomor 5 nih. Dok mau nanya, kalau anak umuran 23 tahun tapi mensnya nggak teratur, bisa 2-3 bulan sekali, apakah berbahaya? Berbahaya sih enggak ya teman-teman, biasanya sih enggak, tapi memang sebaiknya diperiksakan, ya check up. Nah kita kan biasa check up, medical check up seluruh tubuh, nah ini check up kandungan gitu loh, jadi ke dokter kandungan untuk diperiksa USG, gimana kondisi rahimnya dan lain sebagainya, apakah ada gangguan. Kalau misalnya nggak ada berarti hormonnya aja yang imbalance gitu ya, jadi juga bisa dibantu dengan konsumsi royal jelly, tentunya diperbanyak, jangan cuma sekali sehari, mungkin 2 kali atau 3 kali sehari minumnya, supaya ada supply estrogen like tadi ya, jadi supaya bisa lebih cepat ya menstruasinya. Nah, ini susahnya biasanya adalah menentukan kapan masa suburnya gitu, karena masa subur atau saat ovulasi, saat sel telurnya matang, itu selalu 14 hari sebelum haid berikutnya. Nah, jadi kalau nggak teratur haidnya, kan bingung nih nentuinnya, kapan sih sebenarnya saya suburnya gitu loh, karena nggak tahu berikutnya tuh kapan. Nah, kalau teratur kan enak, jadi kita bisa hitung, oh 14 hari sebelum jadwal yang berikutnya, itu adalah masa subur. Dan biasanya pada saat seorang wanita ini subur, gairah seksnya juga memang paling tinggi. Alam itu sudah membuat seperti itu. Jadi udah ready nih sel telurnya untuk dibuahi. Biasanya libidonya si wanita juga tinggi pada saat itu gitu ya rekan-rekan, dan dia menarik banget gitu ya biasanya gitu loh pada saat lagi subur. Nah, terus nomor 6 nih pertanyaannya. Dok, kalau nggak bisa aktivitas seksual karena nggak ada pasangan, gimana? Efeknya ada nggak? Sebenarnya efeknya nggak terlalu signifikan sih ya, nggak apa-apa karena sebenarnya hubungan intim itu adalah semacam exercise ya, karena jantung jadi lebih cepat, seperti olahraga sebenarnya. Cuma memang ada aspek emosi juga di situ ya. Ada rasa happy karena merasa dicintai dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya nggak ada pasangannya, bisa memenuhinya dengan olahraga, tentunya olahraganya yang cukup, dan kemudian juga punya kasih sayang dari keluarga yang lain gitu misalnya ya. Dari saudara misalnya atau orang tua atau apa, seperti itu. Nah, yang ketujuh, malam dok, kalau sudah menopause sejak usia 39, ya ini cepat nih, dini, 1 dari 100 wanita mengalami ini ya. Apa yang perlu dilakukan atau dikonsumsi agar tidak cepat drop secara overall? Ya tadi, estrogen like, makanan-makanannya yang mengandung fitoestrogen, soya, kacang kedelai ya, terus buah-buahan juga ya, berry-berryan. Ada yang suka strawberry di sini, blueberry, nah itu juga bagus ya. Kemudian Anda bisa searching lagi ya apa sih makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen ya. Nah, kemudian kacang-kacangan gitu juga bisa. Lalu royal jelly. Royal jelly akan sangat membantu menggantikan hormon estrogennya itu. Udah beres nih 7 pertanyaan. Oke. Thank you. Wih. Saya kembali nama Stella. Wow, oke. Menarik banget ya topik hari ini.
Gimana rekan-rekan, puas ya dengan materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini bingung gitu ya mencari jawabannya di mana. Nah, kalau misalnya rekan-rekan masih ada pertanyaan, itu bisa ditanyakan ke medical consultant di HDI ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara Heroes Enterpriser Gathering hari ini tentang menstruasi dan juga menopause. Sampai jumpa di acara berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak sadar maupun tidak sadar salah. Oke, terima kasih banyak Dokter Monik. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan. Selamat pagi. Semuanya pagi. Bye. Thank you, Stella. Thank you. One.